Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu lagi sama Mas Teh. Di kesempatan hari ini edisi ke 1 Februari 2024 ya. Doa terbaik untuk teman-teman semuanya di awal bulan, mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang selalu baik, amin. Baik kesehatannya, baik rezekinya ya. Dan di bulan Februari ini semoga terus menjadi lebih baik daripada bulan-bulan berikutnya. Yang belum baik di bulan kemarin, bulan ini semoga jadi baik. Yang sudah baik semoga menjadi lebih baik, amin ya Allah. Jangan lupa semangat ya saudaraku. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada, dalam dan juga luar negeri. Untuk yang baru pertama kali nonton, salam kenal. Yang sudah sering nonton atau yang pertama kali nonton tapi belum subscribe, support saya dengan di-subscribe dulu. Sudah? Loncengnya dihidupkan? Sudah? Ganteng cantik pencet tombol like dulu dong. Sudah, terima kasih. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Teman-teman yang sekarang lagi nonton, kalau misalnya ada iklan yang pendek, kalau bisa jangan di skip yang pendek, yang panjang boleh. Yang mau nyawer, ada tombol terima kasih di bawah video buat kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Sehat, berkah, melimpah untuk semuanya. Yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang punya masalah dalam kondisi rumah tangganya, kerjaannya, permasalahan apapun itu, semoga Mas Tulus doakan semoga segera selesai, amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Untuk yang mungkin saat ini sedang punya tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan mudah-mudahan utangnya ndang lunas, amin. Yang kondisinya sedang kurang baik semoga segera membaik. Yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, yang pasti harus semangat saudaraku ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini masih ketemu Mas Tulus. Ini kayaknya hari ini ada 2 video ya teman-teman, mudah-mudahan gak bosen. Karena untuk minggu ini tuh rasanya sudah full apa yang mau kita bahas. Di minggu pertama ini sudah full sekali apa mau kita bahas ya. Jadi sudah numpuk semuanya, sudah ada di kepala Mas Tulus apa yang mau Mas Tulus bahas. Hari ini saya pengen membahas sesuai dengan request teman-teman di Instagram untuk membahas salah satu demonstrasi yang terjadi kemarin di tanggal 31 Januari 2024 yang sempat membuat aktivitas masyarakat Jakarta atau Jabodetabek yang melalui tol dalam kota menjadi terkendala. Karena ada sebuah demo yang dilakukan oleh asosiasi, sebentar takutnya salah, APDESI ya, Aparat Desa Se-Indonesia. Kemarin berdemonstrasi di depan gedung DPR RI dan melakukan beberapa tindakan, salah satunya memblokade atau memblok lalu lintas di wilayah
tol dalam kota khususnya untuk yang mengarah ke Grogol, kalau dari kita itu yang mengarah ke Grogol dan sebaliknya. Kalau untuk yang dalam kota, jadi sempat dilakukan pemblokiran jalan oleh beberapa anggota dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ya. APDESI itu singkatan dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Nanti kita bahas secara luas. Jadinya kemarin di tanggal 31 dari pagi sampai di sore hari, dan sempat ada beberapa kejadian kericuhan. Apa saja yang bisa kita baca dari kejadian ini? Apakah tuntutan mereka bagi kalian juga wajar? Saya tidak akan fokus ke situ sih. Saya cuma pengen baca intuisi di balik tanggal kejadiannya. Seperti yang teman-teman tahu, saya itu tertarik kalau ada kejadian-kejadian di akhir bulan 29, 30, 31, dan saya berusaha untuk mengatakan jangan sampai ada sesuatu di tanggal-tanggal itu. Tetapi saya rasa kemarin juga ada beberapa banjir, kemudian ada beberapa kadar air yang melimpah di akhir Januari, tetapi bukan sesuatu yang sangat viral yang besar. Malah kejadian besarnya adalah demo ini. Apa yang kita baca, apa yang bisa kita saksikan nanti dulu teman-teman ya. Kita akan ulas setelah pesan-pesan berikut ini. Mas Tulus mau pamer rekening donasi kita untuk sedekah nasi box dulu teman-teman. Mas Tulus ingatkan lagi, per hari ini tanggal 1 Februari 2023, rekening donasi kita ada di 471.000 ya. 471.000 untuk rekening donasi sedekah nasi box kita. Dan sedekah bumi saya juga langsung update karena tadi pas lagi live pagi ada beberapa hal yang harus saya perbaiki karena ada transfer mendadak 4 juta rupiah yang ternyata transfernya ke BRI tetapi dananya akan digunakan untuk membeli kambing di sedekah bumi kita. Untuk sedekah bumi khusus untuk Jogja. Ya, jadi kita buat dua. Yang pertama buat Jogja, satu buat Nusantara. Rekening donasi untuk sedekah bumi per 1 Februari ini di angka 9.170.000 rupiah ya. 70.000 sekian, 9.170.000 sekian. Kalau kemarin di angka 5.100.000, ini hari ini ada tambahan 4 juta untuk membeli kambing dari hamba Allah yang ada di Jogja untuk nambahin sedekah bumi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membantu tanpa terkecuali. Untuk yang sudah bantu sedekah bumi, terima kasih. Sedekah nasi box juga terima kasih ya. Teman-teman yang masih pengen nambahin, kalau sedekah nasi box minimalnya 12.000 ke rekeningnya BRI yang di kolom deskripsi ya. Atau teman-teman yang mau sedekah bumi itu tidak ada minimal maksimalnya berapa saja. Kalian bisa transfer ke rekening Permata, nanti Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas ya, rekening Permata. Berapapun boleh, 1.000 rupiah pun minimal maksimalnya nggak ada. Silahkan teman-teman yang mau transfer untuk sedekah bumi nggak ada minimalnya. Tapi kalau buat sedekah nasi box minimalnya 12.000 rupiah. Aku masih sangat optimis ya. Sedekah nasi box kita insya Allah ada, amin. Semoga Allah izinkan dua-duanya berjalan. Allah izinkan dua-duanya ada. Buat nasi box ada, buat sedekah bumi ada. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih yang sudah membantu tanpa terkecuali. Buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, saya doakan mudah-mudahan yang sudah bantu sedekah nasi box, sedekah bumi, mudah-mudahan dapat tukar rezeki yang lebih berkah melimpah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan saya doakan teman-teman yang sedekah ke Mas Tulus buat nasi box, buat sedekah bumi, mudah-mudahan jadi pendorong doa buat jenengan, sehingga insya Allah amin, hajat-hajat yang sedang jenengan niatkan sekarang segera Allah kabul, amin. Juga jadi media tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga besar, amin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara, silahkan langsung DM ke nomor WhatsApp yang di 0857, langsung sebutkan nama, alamat lengkap, nomor HP penerima ya. Jangan lupa harganya 180.000. Fungsinya apa saja Mas Tulus? Tonton video Mas Tulus lagi packing. Jadi pas DM Mas Tulus nggak perlu basa-basi untuk tanya manfaatnya apa, berapa mili, dan lain sebagainya. Oke? Terima kasih banyak.
Aku sih sebenarnya ya agak kurang apa ya Rek, karena teman-teman tuh maksa, teman-teman pada share juga, jadi mau nggak mau aku jadi terprovokasi juga sama kalian untuk membahas ini dan kebetulan juga terjadinya di akhir bulan, itu yang bikin saya lebih tertarik lagi ya. Jadi kemarin teman-teman demonstrasi digelar di depan gedung DPR RI Jakarta pada tanggal 31 Januari 2024 digelar oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Dan tuntutan mereka adalah agar DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya, terkait dengan desa. Dan dalam hal ini tuntutan beliau-beliau yang ada di sana kemarin salah satunya adalah untuk meminta dinaikkan gaji. Kemudian juga meminta bahwa masa jabatannya dibuat 9 tahun. Kemudian juga bisa sampai di 3 periode. Berarti satu kepala desa itu meminta untuk bisa memimpin daerahnya selama 27 tahun. Kemudian juga tuntutan-tuntutan yang lain, di mana beberapa anggota ataupun perangkat desa itu minta untuk ada, saya baca kemarin dari minta untuk dinaikkan jabatannya menjadi sesuatu PNS dan lain sebagainya. Walau alam aku juga nggak terlalu paham. Aku kenapa nggak pengen fokus bahas ini karena aku nggak terlalu paham. Kalau aku dibilang setuju atau tidak setuju, saya serahkan semuanya kepada pemimpin-pemimpin kita. Ada yang bilang selama ini juga Kades banyak yang korupsi, dana masyarakat yang jumlahnya 1 miliar minta ditambah menjadi 180% lagi ditambah. Jadi kayak misalnya 1 miliar menjadi sekian miliar. Ya teman-teman, kenapa masyarakat juga banyak yang pro dan kontra? Karena kebanyakan dana desa ini justru dikorupsi oleh mereka-mereka yang dalam tanda kutip diberikan amanah untuk menyebarkan atau menyalurkan dana yang sudah diturunkan untuk desa. Saat ini di masa pemerintahan Presiden Jokowi itu ada anggaran 1 miliar untuk satu desa. Tetapi mereka menuntut untuk dinaikkan lagi. Kemudian juga masa jabatan dan lain sebagainya. Kalian setuju apa enggak? Mereka jabatannya sampai di 27 tahun, sampai 3 periode, 9 kali 3. Kemudian kalian setuju nggak kalau mereka memimpin kita selama 27 tahun? Tulis di kolom komentar. Coba kita sharing-sharing aja. Tapi saya nggak pengen fokus ke situ ya. Saya kembalikan lagi. Dan kita nggak bisa juga bahwa oh itu tuh mereka tuh lagi ngumpul buat nyari aset buat mereka sendiri gitu-gitu ya. Aku tuh lucu ketika baca komentar loh. Mas Tulus, kades itu banyak yang banyak yang kaya raya, jabat baru 1 periode sudah beli mobil ini, sudah punya tanah ini. Ya kalau soal itu mah biar jadi urusan mereka ya teman-teman. Intinya adalah memang betul. Kalau aku gini, kalau misalnya ini cuma saran ya dari orang awam seperti aku, mau di ACC atau tidak permintaan mereka dari Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia, Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ini, saya sih setuju-setuju aja kalau memang kebijakan itu sudah sudah disahkan oleh undang-undang, kemudian sudah digodok dulu. Tetapi kalau saran saya, awasi juga ada organisasi atau mungkin mau pemerintah atau non pemerintahan untuk mengawasi dana desa atau perputaran dana desa ini ketika sedang disalurkan, sehingga menurut saya banyak supaya tepat sasaran. Karena kita juga kita nggak bisa nutup diri, kita nggak bisa nutup mata bahwa perangkat desa yang baik juga amin masih banyak, yang jujur masih banyak, tetapi pada dasarnya kasus-kasus korupsi di desa ini sudah banyak juga ditemukan terkait dengan korupsi yang mereka lakukan, yang nilep dana rakyat yang harusnya buat memperbaiki desa, malah jadi mereka makan untuk kekayaan mereka sendiri atau memperkaya diri sendiri. Ini hal-hal yang harus diterapkan. Kalau menurut saya juga harus diperbaiki. Menurut saya pribadi ya. Mudah-mudahan ada yang nonton terus apa yang saya sampaikan juga diapresiasi. Jadi kayak KPK tuh jangan cuma ngurusi pejabat-pejabat yang besar atau korupsi-korupsi besar, tapi untuk daerah atau misalnya perangkat desa dan lain sebagainya, oke, kalian di ACC, tapi juga dengan naungan yang lebih ketat sehingga kalau amit-amit
mereka mau tidak jujur tuh mudah diawasi dan juga sesegera mungkin mudah-mudahan segera ditindak ya. Aku nggak mau berkomentar pro dan kontranya. Aku setuju-setuju saja kalau ini memang sudah kebijakan dari pemerintah kita. Aku yakin mereka juga sudah menggodok ini. Pasti tuntutan mereka kan begini. Ada yang bilang untuk ini, ada yang bilang untuk itu. Saya nggak mau berkomentar soal itu, tapi semuanya saya kembalikan kepada pemerintah kita. DPR RI yang mendapatkan mandat untuk menggodok undang-undangnya, semoga bisa mengambil keputusan sebijak mungkin yang sepro mungkin dengan rakyat. Saya kembalikan lagi kepada kalian, kira-kira kalian setuju atau tidak? Tulis oret-oretnya di kolom komentar. Kita sama-sama berdebat di komentar, tapi berdebat yang sehat ya teman-teman ya. Apa yang bisa kita pelajari Mas Tulus kalau dari tanggalnya? Kita nggak usah fokus ke, ya udahlah yang mereka lakukan biar becek ke titik Allah ketara Gusti Allah raturu ya. Mau lebih lama cuma buat nyari duit, mau lebih lama cuma buat ini, tapi aku rasa nggak semua tuntutannya ngarahnya untuk itu kok. Jadi tuntutan-tuntutannya juga banyak yang untuk kesejahteraan mereka, para perangkat desa. Karena juga kita nggak bisa nutup diri juga, selain memang ada tindakan-tindakan kotor yang dilakukan pemerintah desa, ada juga pemerintah ataupun perangkat desa tuh yang sekarang masih sengsara keadaannya secara ekonomi, mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Misalnya ini juga ada beberapa hal yang sudah mencuat ke media dan juga bisa kita saksikan. Mudah-mudahan ada jalur tengah terbaik lah, intinya gitu ya. Yang bisa kita pelajari dari kejadian ini adalah satu hal saja. Mas Tulus sudah menyampaikan beberapa poin, salah satunya adalah terkait dengan musibah atau kejadian apapun di 2024 ini akan menjadi pemicu, akan menjadi pendorong terkait akan adanya sesuatu, ya, akan adanya kejadian di mana akan mengajak kondisi yang lain dan berikutnya. Saya selalu berharap, ya Allah 30, 31, 29 jangan sampai ada musibah. Jangan sampai ada sesuatu yang terjadi. Jangan sampai ada sesuatu yang mungkin besar. Ternyata ada, dan hal apa yang paling saya takutkan? Hal apa yang perlu kita waspadai terkait dengan intuisi di balik kejadian demonstrasi dengan kerusuhan kemarin? Karena yang saya tahu videonya ada yang bakar gerbangnya, narik pagarnya, terus jebol tembok, terus kemudian juga ngelempar botol air mineral, kemudian juga ada yang memblokade tol. Menurut saya gini, kalau ada apresiasi yang mau disampaikan, ya disampaikan saja, tetapi jangan merusak fasilitas dan juga kemerdekaan atau mengganggu kemerdekaan orang lain dengan dalam arti kalian menghalangi perjalanan orang di tol. Kalau misalnya orang itu memiliki bisnis atau urusan yang lain, berarti kita juga mengganggu kemudahan para orang yang sedang melakukan aktivitas. Sehingga ya bagi saya itu dosa, nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi ya saya nggak bilang mereka benar semua, mereka menyampaikan apresiasi. Dan kalau secara pandangan saya untuk tindakan-tindakan anarkis itu yang agak kurang baik untuk dicontoh. Tapi ya sekali lagi saya kembalikan kepada pemerintah daerah ataupun tim yang pihak kepolisian dan lain sebagainya. Kalau misalnya mereka salah, nanti kan juga akan ditindak sesuai dengan yang mereka lakukan. Seperti itu ya. Yang paling saya takutkan, yang dominan menjadi perhatian saya di sini adalah kejadian kerusuhan yang sama. Dan sebetulnya demonstrasi yang mereka lakukan ini bukan satu kali, ini sudah beberapa kali, dan untuk 31 Januari kemarin termasuk yang terbesar menurut yang saya dengar. Sudah sesuatu yang bagi saya juga menurut saya cukup besar dan juga sampai banyak kericuhan yang terjadi. Jadi mereka sudah sering menyampaikan apresiasi dan mungkin tidak terlalu, seakan-akan tidak didengar oleh DPRD, bahwa DPRD itu saya tidak tahu apakah benar ada rapat paripurna di tanggal 16 Januari, katanya sudah ketok palu, dan saya nggak pengen fokus untuk ke situnya betul-betul, tapi saya pengen fokus ke angkanya saja atau ke intuisinya. Tetapi memang yang paling saya takutkan adalah kejadian yang sama, kerusuhan yang sama. Dan kerusuhan yang sama kalau saya baca melalui angkanya ini bisa potensi masih dari hal yang sama. Berarti anggota asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia ini juga masih sangat mungkin akan melakukan tindakan yang sama, juga mungkin saja ada kericuhan yang sama. Teman-teman, siklus di tahun 2024 ini akan berdampak kepada kejadian yang sama, bahkan akan melandai sebentar kemudian ujung-ujungnya tuh tinggi. Jadi kalau misalnya
kericuhan berikutnya dengan kadar yang besar atau lebih luas lagi, menurut saya juga sangat mungkin. Jadi harus hati-hati. Hal-hal seperti ini juga sangat mungkin intuisinya ya. Dan bahkan kalau dari angka 31, 12024 ini kemungkinan sangat ada korban jiwanya intuisinya. Jadi hati-hati. Kejadian yang sama, kerusuhan yang sama. Aku selalu kenapa aku pengen membahas ini, karena memang fokusku adalah mengingatkan kalian untuk tidak mudah terprovokasi, mengingatkan kalian untuk tidak mudah terpancing supaya tidak terbawa dengan keadaan dan juga kondisi yang sama. Aku pengennya kayak gitu sih, teman-teman, biar lebih biar lebih aware terkait dengan sesuatu supaya tidak ada sesuatu juga yang kalian bisa jadi menjadi momen untuk terpicu dengan adanya sesuatu atau terbawa dengan kondisi di mana kalian itu juga bisa menjadi, justru kalau sekarang cuma terprovokasi terus ikut terjun, malah kalian jadi bagian dari provokator tadi, kan bahaya ya. Jadi hal-hal seperti ini masih sangat mungkin terjadinya, masih ada potensi di tempat yang sama dengan potensi yang sama, atau bahkan bisa jadi memicu kejadian-kejadian lain selain ini. Jadi aku harap ya sesegera mungkin ditemukan solusinya ya, untuk DPR RI sesegera mungkin mendapatkan solusi, keputusannya seperti apa, dan mereka minta direvisinya bagian mana, apakah bisa di ACC atau tidak, silahkan ambil tindakan tegas sehingga kejadian-kejadian berikut ini bisa diantisipasi. Tetapi dengan kadar meninggalnya orang atau menjadi korban di balik angkanya, ini yang bagi saya cukup mengerikan, karena di 2024 Februari ini kita sudah masuk di musim-musim pilpres, sudah akan melakukan pesta demokrasi secara besar-besaran 14 Februari kalau tidak salah ya. Dan ini merupakan salah satu hal pestanya masyarakat Indonesia secara demokrasi, secara besar-besaran juga. Sehingga tetap harus diademkan pikirannya. Banyak orang yang pikirannya panas. Hal-hal seperti ini masih sangat mungkin. Dan jujur teman-teman, 3101/2024 ini juga lambang badainya, lambang badai. Badai di sini bukan musibah ya. Saya pengen fokus bahas kerusuhan yang sama saja. Kerusuhan dengan kadar yang besar kemudian sampai ada korban jiwa, ini sangat mungkin. Ya. Kita baca dari angka 31/12024, 31 kerusuhan besar atau badai besar yang menimbulkan korban jiwa satu-satunya dari 2024, dari kejadian di masa lalu atau dari intuisi di masa yang sebelumnya atau dari waktu yang sebelumnya, sehingga intuisinya bagi saya pribadi ini juga sangat, menurut saya juga lumayan mengerikan, karena korban dalam tanda kutip satu-satu ini bisa jadi meninggal atau bisa jadi juga luka dengan skala yang cukup berat menurutku. Jadi luka beratnya atau luka besarnya ini bagi saya juga sangat dominan, sehingga kalau misalnya ada kericuhan lagi, pihak keamanan dengan para demonstran, kemudian ada kericuhan besarnya ini bukan cuman korban, karena kemarin kita juga melihat ada yang rusak tembok, mau bakar pagar, mau ngerobohin pagar, terus kemudian blok jalur tol dalam kota. Berarti hal-hal seperti ini masih sangat mungkin. Amit-amit jangan bayi, kita masih ingat ya era-era di masa lalu yang 98, 99 itu masih banyak kejadian-kejadian seperti ini. Jadi mudah-mudahan hal-hal seperti ini kita dijauhkan, tetapi intuisinya adalah memang masih sangat ada potensinya. Jadi aku harap teman-teman untuk lebih hati-hati lagi. Aku sih gini pengennya ya, kita boleh menyampaikan apresiasi, menyampaikan pesan dan juga hal-hal yang ingin kita sampaikan. Tapi menurut aku sih jangan anarkis. Jangan dirusak fasilitas negara, itu punya negara. Itu pakai uang kita, pakai uang pajak ya, pakai uang rakyat. Sehingga kalau misalnya kalian merusak, harus ada yang diperbaiki, siapa yang rugi? Kita juga. Terus jangan juga pakai dalil, kan duit kita anjurin juga nggak apa-apa dong. Nggak boleh kayak gitu juga ya. Dan Allah agak kurang suka dengan orang-orang yang melakukan tindakan anarkis. Karena kalau hal-hal seperti ini
ya kalian itu sedikit banyaknya dicampur aduki sama bangsa-bangsa gaib sehingga kalian tuh mudah emosional karena nyampain apresiasi seakan-akan nggak diterima, seakan-akan tidak nggak diorangin, akhirnya marah, dipicu lagi dengan bangsa jenis sekitar kalian yang memicu kalian buat marah atau buat ngamuk. Ini juga beberapa hal yang harusnya kalian jadikan kewaspadaan. Amin, mudah-mudahan Nusantara kita aman, gak ada apa-apa, dan kejadian yang sama dari intuisi angkanya itu tidak terjadi. Amin, semoga aman terkendali untuk segala sesuatunya. Amin, dan kita doakan sama-sama untuk asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia mendapatkan hasil terbaik dari apa yang mereka tuntutkan. Dan pemerintah kita juga memberikan hasil terbaik atas keputusan mereka. Tujuannya adalah yang pasti untuk kemudahan, untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Amin. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Silahkan kalian bisa berkomentar, tetapi dengan bahasa yang baik ya teman-teman. Saya yakin yang nonton pasti banyak yang pro dan juga kontra. Ada juga yang nonton mungkin dari pemerintahan atau dari perangkat desa juga. Kami juga pengen sejahtera Mas Tulus. Ya udah, dari sisi kalian Mas Tulus nggak dukung siapa-siapa kok. Mas Tulus nggak fokus perlu ke siapa-siapa. Tetapi ya tadi sarannya Mas Tulus, kalau mau ada seperti itu harusnya ada lembaga tertentu yang juga mengawasi sehingga biar tepat sasaran. Hanya itu saja ya. Semoga manfaat video hari ini teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Mas Tulus minta maaf kalau dari pengucapan atau kata-kata yang saya ucapkan mungkin kurang pas atau kurang enak didengar. Mas Tulus minta maaf ya. Insya Allah ketemu lagi di next video. Oke? Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi rezekinya serat atau sedang kurang lancar rezekinya, saya doakan semoga sesegera mungkin dilancarkan sama Allah. Amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet dan juga dimudahkan rezekinya dalam bekerja. Amin. Yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, saya doakan mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Yang sedang rilis usaha, mau ngerintis buka usaha, mau jualan dan lain sebagainya, saya doakan semoga lancar laris manis dagangannya. Amin. Untuk yang sedang jual aset, saya doakan juga semoga segera laku, bisa dimanfaatkan baik untuk bayar hutang dan lain sebagainya. Semoga sesegera mungkin Allah kabul terjual asetnya. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, musibah dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun teman-teman sudah nonton video ini, ketemu lagi di video berikutnya ya. Kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar ataupun bisa DM di @bigtulus_official Instagramnya Mas Tulus ya. Terima kasih. Mau Mas Tulus bahas apa lagi? Sarankan link videonya dan juga apa yang mau kalian sarankan buat saya bahas di DM Instagramnya Mas Tulus. Oke? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Dadah. Semangat ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.